Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap dalam tutupan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran. Oke, kalian udah subscribe? Kalau kalian masih belum subscribe dulu, gue nyalain rokok gue dulu. Ya, kali ini mudah-mudahan gak ada tragedi rokok. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten kita nih ya. Jadi gini, gue mau ngingetin kita sebagai rakyat Indonesia itu, stop kalian beli produk-produk apapun keperluan kalian untuk rumah tangga, untuk rumah atau apa di toko-toko oligarki. Yang nama-namanya ada Alfa, ada Indo, yang biasanya belakangnya pakai nama bulan tuh, Maret, April, Mei, Juni. Ya yang bulannya itu mulu ya. Nah itu stop. Kenapa? Karena kalian menguntungkan oligarki itu. Oligarki ini kaya karena kalian gitu. Andai kata kalian mau stop, mereka bangkrut juga. Bingung juga. Ini ada kejadian nih. Dan ini sebetulnya udah banyak, cuman ini yang gua mau angkat nih ya. Jadi selain membuat kaya oligarki, ternyata sistemnya itu buruk guys. Ada dugaan penggelembungan harga. Udah kayak KPU ya, ada dugaan penggelembungan suara. Nih kayak kejadian ini nih, kita lihat ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Telitilah kembali harga barang setelah Anda membayar barang belanjaan Anda. Ya, oke. Ini harga Neo di sini 18.600, diskon 1.600, jadi 17.000. Sedangkan di sini harganya beli 2 13.600. Oke. Itu selisihnya 4.000-an ya tuh. Oke. Iya. Di situ kok cuma 13.900, 13.600 ya? Di sini kok 17.000 ya? Terus yang kedua perenjak nih Mbak. Ini kok sering begini ya di Alfa ya? Perenjaknya 6.000 berapa di sini? 7.700 ya? Di sana 6.500. Coba. Perenjak. Itu berapa? Mana nih pertanggung jawabannya Alfa nih kayak gitu? Karena maaf ya, selain itu masih ada levelnya, ada yang beberapa ada yang perlu diupdate. Jadi saya sih akan apa juga nanti uangnya kembali. Ya, jadi ini kalian lihat ya, kesian petugasnya gue, kesian mbak-mbak petugasnya gue. Dan ini adalah sistem yang diciptakan oleh oligarki gitu. Jadi kayak mau diadu domba nih rakyat sama petugasnya dia. Dan ini sebetulnya ada masalah hukumnya. Dan ini kalau sampai naik ke masalah hukum, yang menang insya Allah oligarki lagi itu. Kenapa? Oligarki merasa bisa membeli dalam tanda kutip oknum-oknum petugas hukum. Dan udah banyak kan kejadian begitu oknum-oknum itu. Nah, yang kesian yang begini, pegawainya ini kayak diadu domba. Itulah kenapa gue nggak suka belanja di tempat oligarki guys. Itu gue nggak suka. Kalian beli tuh kalau di Jakarta itu ada warung Madura ya, yang buka 24 jam, yang kalau sampai ada anekdot bahwasanya mereka tutupnya 3 jam mau kiamat ya.
Kalau di Samarinda Balikpapan itu ada warung Daeng, itu juga sama. Ya, dan kalau di daerah Jember itu gue belinya selain di warung-warung, kalau gue mau minimarket itu ada minimarket Bismillah namanya. Kalau di Surabaya sini dekat rumah umi gue sini itu ada minimarket punyanya Panti Asuhan Khairiyah Hashim. Namanya minimarket Mina. Beli di situ gitu. Beli di situ, nguntungin rakyat. Gue aja beli bensin tuh. Beli bensin kalau buat motor, beli eceran gue. Kenapa? Nguntungin rakyat. Kalau beli di pom Pertamina udah dibeli, rugi juga. Iya gak sih? Emangnya pom bensin gak ada yang maling? Hah? Jadi sebenarnya ini teguran buat rakyat Indonesia. Coba kita jadi rakyat itu sadar, jangan mau ditolol-tolol sama oligarki gitu. Boykot mereka. Jangan beli di tempat mereka. Ya masalah seperti kemarin ini nggak masalah, cuman segini kan kalau kita ada pulang kan berarti kan yang untung di sini dong. Berapa orang, berapa ratus orang ke sini? Iya. Kalau kayak gitu caranya. Soalnya hampir kejadiannya sering banget, Pak. Makanya saya cross check dulu, iya. Iya, emang sering banget. Bini gue aja pernah cerita nih, iya harus dicek. Karena memang kejadiannya banyak. Kalian yang pernah ngalami komentar di bawah. Dan ini pelajaran buat rakyat. Kita mau bawa ini ke masalah hukum sekali lagi. Rasanya percuma. Kenapa? Oligarkinya bisa merasa membeli oknum-oknum petugas hukum. Masalah hukumnya nggak selesai. Ini caranya satu-satunya untuk mengalahkan mereka adalah stop beli produk mereka. Stop beli toko mereka. Stop. Boykot. Kalau rakyat Indonesia kompak, tidak membeli ke mereka, hancur mereka. Dan kita jangan merasa kalau kita beli di warung saudara kita itu rugi gitu. Ngasih untung lebih ke saudara kita itu nggak apa-apa. Daripada kejadiannya kayak begini, kalian malah ditipu. Harga berapa yang ditampilin tapi yang di struk beda. Iya kan? Lanjut dikit lagi nih. Nanti video fullnya gue taruh di belakang deh. Melihat notanya sampai ke sawah lah. Kalau enggak, yang lain gimana? Kita kan itu sih, bukannya di stroke. Mana ada orang belanja sampai udah dibayar, periksa stroke di rumah, nggak mungkin. Yang ada rugi udah. Itu masnya aja tuh teliti tuh. Ayo lu. Mas. Ini siapa datang? Perbedaan harga ya mas ya. Mungkin Rp200 ya. Perbedaan harga, penggelembungan harga, sama kayak MK ya, mirip-mirip ya. Kalau nilainya kuantitatif aja mungkin cuma Rp200, tapi masalahnya adalah kualitatif. Kualitasnya, kalau umpamanya ini memang satu orang Rp200, berapa ratus orang, dikali berapa hari, dikali berapa gerai, bangsat oligarki itu. Dan yang bangsatnya lagi adalah kebangsatan oligarki itu ditunjang sama ketololan kita. Kita tetap aja beli di situ. Gue nggak masuk tempat oligarki itu kecuali mau ngambil ATM. Dah, nggak mau gue. Bini gue haramin. Nggak ada. Warung. Gemes gue. Kecuali memang produknya udah nggak ada banget gitu. Cuman kalau dikali berapa orang yang datang sini, berapa kali beli, yang dirugiin siapa? Konsumen kan? Ini satu. Yang kedua tadi bedanya juga jauh banget. Ini berapa? Ya kopi 13.600 jadi 17.000 di sini. 3.400 bedanya anjir. Berapa persen itu? Mas siapanya? Kepala toko. Oke. Rugi banget kalau kayak gini, nggak dirugiin banget nih. Iyalah. Dua nih. Di sini berapa mas dia? Ini ada promo kan? Jelas-jelas ada promo di sini kan? Ini berapa di sini? Terteranya. Iya, jadi gua kesian sama petugasnya, sama pegawainya ini. Mereka yang harus menghadapi konsumen. Padahal yang salah adalah sistemnya. Sistem yang salah ini. Ada juga kemungkinan pegawainya mau dapat untung lebih, tapi gua rasa berat karena mereka pakai program kan itu. Iya kan, pakai scan.
Scan itu ada yang ngatur di belakang itu. Ada servernya untuk ngatur harga itu. Jadi ya begitu deh guys. Ini pelajarannya buat kita adalah stop, tolong rakyat Indonesia jangan tolol. Stop beli di toko-toko oligarki, minimarket oligarki. Stop. Masih banyak warung-warung untuk rakyat, banyak. Gue nih kopi aja nih, kopi gue nih, gue nggak pernah minum kopi yang bermerek pabrikan besar, nggak pernah. Ini gilingan rakyat, kopi gilingan rakyat, produk rakyat yang gue minum. Kenapa? Bangsat oligarki. Udah belum tentu higienisnya, belum tentu sehatnya, belum tentu benar kopinya. Ya, udah gitu. Nah, kalau gue beli punya rakyat nih, itu nguntungin rakyat, nguntungin saudara gue, ngasih kaya saudara gue, bukan ngasih kaya oligarki yang buang saat begini kan. Nah begitu, tolong sadar rakyat, sadar, jangan tolol, stop beli di minimarket oligarki. Itu aja pesan gue. Nih videonya lengkap gue taruh di belakang, gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop tolol. Telitilah kembali harga barang setelah Anda membayar barang belanjaan Anda. 500. Ya, oke. Ini harga Neo di sini 18.600, diskon 1.600 jadi 17.000. Sedangkan di sini harganya beli 2 13.600. Oke. Di situ kok cuma 13.900, 13.600 ya. Di sini kok 17.000 ya. Terus yang kedua perenjak nih mbak, ini kok sering begini ya di Alfa ya? Perenjaknya 6.000 berapa di sini? 7.700 ya? Di sana 6.500. Coba. Nih, perenjak. Itu berapa? Gimana nih pertanggung jawabannya Alfa nih kayak gini? Karena maaf ya, kemarin itu kan lagi ada labelnya ada yang beberapa ada yang perlu diupdate. Jadi nanti saya simak kesana apa juga nanti uangnya kembali. Iya masalah seperti kemarin nggak masalah, cuman pas segini kan kalau kita ada pulangan berarti kan yang untung di sini dong. Berapa item, berapa orang, berapa ratus orang ke sini? Kalau kayak gitu caranya. Soalnya hampir kejadiannya sering banget, Mbak. Makanya saya cross check dulu, iya. Saya ambil lihat apa notanya, saya periksa ulang. Kalau enggak, yang lain gimana? Kita kan lihat di sini, bukannya di stroke. Mana ada orang belanja sampai udah dibayar, periksa stroke di rumah, nggak mungkin. Yang ada rugi udah. Nah, Mas. Ini ada perbedaan harga ya, Mas ya. Mungkin 200 rupiah ya. Cuman kalau dikali berapa orang yang datang ke sini, berapa kali beli, yang dirugiin siapa? Konsumen kan? Ini satu. Yang kedua tadi bedanya juga jauh banget. Ini berapa? Neo kopi 13.600 jadi 17.000 di sini. Mas siapanya? Kepala toko. Oke. Saya rugi banget kalau kayak gini, nggak dirugiin banget nih. 13.002 nih. Di sini berapa Mas dia? Ini ada promo kan? Jelas-jelas ada promo di sini kan? Ini berapa di sini? Terteranya. Kalau cuma ganti doang ya bisa aja Mas. Oh ya ketahuan salah. Satu orang yang salah. Kalau yang salah berapa puluh orang? Gimana pertanggung jawabannya Alfa? Kita udah sering banget ngalamin kejadian ini Mas. Makanya kita cross check lagi setelah belanja gitu loh. Makanya saya coba cek lagi nih mana bener nggak ini. Ternyata masih aja begini. Iya. Hampir di semua Alfamidi seperti ini. Coba gimana kalau kayak cuman ganti doang. Oh iya Pak, ini ada kesalahan di sini. Kita harga yang benar yang ini kita ganti ya Pak di komputer. Ya kalau kayak gitu doang gampang Mas. Yang dirugiin kalau bukan cuma saya doang loh. Yang kayak begini. Soalnya ini juga nah, alasan begitu kan bukan punya konsumen Mas. Itu kan Alfa. Kita kan pembeli di sini. Nah kalau yang dirugikan saya, satu orang saya bawa pulang ke rumah nih, mana bisa saya komplain kayak begini? Udah saya buka, bener nggak? Kalau udah dibuka di rumah, terus yang kedua orang beli udah dapat stroke sampai rumah, mana mau ngecek lagi dia?
Yang dia tahu udah benar harga yang dia lihat di sini yang dibayarkan. Ternyata enggak. Itu saya minta maaf pribadi Pak. Kan ini kesalahan kita menurut kesalahan kita. Hampir setiap alfa loh Mas kayak gini. Saya harus gimana laporan kemana nih kayak begini? Kalau dirugikan kayak begini. Kalau bisa ya saya bekerja emang kesalahan kita ini. Kalau ini dari sistem yang dari ujungnya, kalau kita tadi bukan ada satu. Berapa orang Mas dirugikan kayak gini? Bukan hanya cuma saya loh. Ini orang yang beli ya, orang yang beli bukan cuma saya yang lihat promo, tertarik dengan promo seperti ini, itu bukan cuma saya Mas. Banyak orang di sini yang pengen datang ke sini, lihat seperti ini, mereka tertarik dan mereka beli. Dan mereka sampai rumah, mereka minum. Harga mereka yang beli, harga yang ini. Untung berapa nih? Coba Mas hitung dong. Dari 13.600 cuma jadi berapa nih? 17.000 kan? Iya Pak, 17.000 kan? Ah, selisih berapa? Berapa banyak orang yang dirugikan? Saya minta maaf Pak, pribadi kita nggak ada maksud buat mainan harga itu nggak Pak, emang yang menilai kita belum diupdate kerjaan. Tapi kalau ini kan sekarang gini ya, sampai kalau yang kayak gini-gini menyetor ke Alfa juga harga ini pasti kan? Ya sesuai sama di situ Pak, di komputer. Sesuai di komputer harganya. Ini bisa saya viralin loh Mas kayak gini. Nah, saya bisa bikin ini. Alfa ini nggak dipercaya sama orang loh. Mulai sekarang hati-hati nih Mas, gitu loh. Karena kan kita ngerasa sebagai konsumen merasa dirugikan Saya rugi banget. banget. Saya mewakili salah satu orang konsumen. Sekarang satu hari Alfa buka dari jam 7 pagi ya sampai jam 9 malam kan? Jam berapa? Jam 12. Berapa orang yang beli ini? Saya bilang sama Anda sekarang. Berapa kerugiannya yang orang-orang seperti saya? Banyak loh selisihnya Mas. Banyak loh selisihnya 4.000 loh. Berapa nih? 4.000 apa 3.000? 3.401 orang. Sampai tinggal ngitung stok yang ada di gudang, ada stoknya keluar berapa. Nah itu kerugiannya orang. Kok tega sampean gitu kalau kayak begini? Siapa yang mau ngelapor kalau sudah dibuka di rumah? Kalau sampai rumah, Anda beli, misalkan Anda beli di tempat lain, mungkin nggak Anda melapor, ngecek barang lagi kayak gitu, kayak kita ini. Pas sampai rumah dibuka, orang lihatnya udah harga ini kok. Tadi makanya saya bilang Mbak, ini kok harganya beda? Saya bilang, oh belum Pak. Anda sendiri yang jawab tadi kan? Enggak, kadang-kadang Belum kan, belum dikasih diskon kan? Setelah dikasih diskon pun harganya masih jauh di bawah ini. soalnya ada sebagian item yang nunggu di kelas M itu baru dia mau Pak, jadi makanya dia bilang gitu. Ya tapi kan jauh banget. Iya. Jauh banget loh Mbak. Coba lihat bedanya dong. 3.000 loh bedanya loh. Itu aja 200 aja beda juga saya udah keberatan kok. 200 rupiah saya keberatan, jujur. Saya melihatnya di sini karena harga. Kita bandingkan antara Indomaret sama Alfa harga, semuanya harga gitu loh. Kita tertarik, oh di sini lebih murah nih, udah kita ambil. Loh, kok selisih cuma 200, kok tega ini 200 rupiah juga, diambil juga. Kenapa jadi yang di Mas, saya orang sini belanja ya. Anda kepala toko di sini ya. Oke, hari ini saya maafin ya, saya minta selisihnya. Tapi besok saya belanja ke sini lagi, saya akan cek lagi. Kalau sampai terjadi lagi, saya akan lapor ke perlindungan konsumen. Saya akan lapor dan saya akan tutup Anda sebagai kepala toko dan Alfa sebagai ininya, sebagai vendor di sini, sebagai toko di sini. Bagaimana? Hah? Saya orang yang masih orang yang bijak ya, Mas, masih wise ya, jujur ya. Saya kasih kesempatan sama Anda sekali lagi nih ya. Semuanya nih, timnya di sini ya. Sekali lagi saya melihat hal seperti ini, saya lapor ke lembaga konsumen. Bener? Beneran? Ini saya udah punya rekamannya nih. Saya punya rekamannya hari ini. Saya akan catat dan next saya akan random datang ke sini lagi, saya akan beli lagi nih. Kalau sampai terjadi lagi seperti ini, nama Anda ya saya. Nama Anda siapa? Hah? Ari sebagai kepala toko di sini ya. Oke ya, saya datang hari ini ya, hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya.
Hari Sabtu tanggal 4 ya? Tanggal 5 November ya? November ya, 2022 ya. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi, benar-benar saya akan bikin tutup toko. Anda juga akan dipecat dari pekerjaan. Saya pastikan itu. Ya, Mbak juga ya. Nih. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.